Gua cari dong arti dosa itu apa. Kan tidak mengerti dosa itu apa pengertiannya. Makanya gini, kalau kau membantah coba jelaskan dulu arti dosa itu apa, asal usul dosa Dosa itu sekali itu apa, bagaimana? Coba jelaskan. Dosa itu adalah upah dari pelanggaran perintah. Pertanyaannya kan asal usul dosa, lalu dosa itu apa pengertiannya? Coba. Tidak ada asal usul dosa, nggak ada. Kalian aja bikin cerita sendiri. Kalian ngarang sendiri karena akibat Paulus yang ngajarin itu. Tidak ada asal usul dosa. Dosa dilakukan oleh masing-masing orang. Pertama sekali. Dosa itu Segala sesuatu. dosa, nggak ada dosa pertama kali, nggak ada. Itu fitnah iblis terhadap Adam. Itu fitnah iblis terhadap Adam. Makanya Anda kan nggak ngerti nih asal usul dosa itu apa, pengertian dosa itu. Paulus itu jelaskan dulu arti dosa itu apa, kapan pertama sekali dosa asal itu usul dosa itu pelanggaran cumi. Dosa itu tidak punya asal usul. Dosa itu masing-masing manusia yang berbuatnya turun. Pertanyaanku kan, kapan pertama sekali dosa itu ada? Atau asal usulnya kapan ada dosa itu? Tidak ada asal usul dosa, kucluk. Benar, ya, Bang Zuma benar bahwa tidak ada asal-usul dosa. Ajaran Kristen ini tidak logis, asal-usul dosa hanya terdapat dalam penafsiran Kristen atas kitab Kejadian. Kristen menafsirkan memang ada pembahasan tentang asal mula dosa, yang biasanya dikaitkan dengan kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi sebenarnya tidak ada asal-usul dosa di kitab Kejadian. Itu hanya penafsiran, sekali lagi itu hanya penafsiran. Bang Zuma benar, ternyata asal-usul semua dosa manusia berkembang melalui penafsiran kemudian, terutama dalam surat-surat Paulus dari Tarsus dan teologi gereja setelahnya. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Saya benar-benar antusias nih, karena hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kasus teologis yang udah kayak misteri tak terpecahkan selama berabad-abad. Kita bakal ngambil beberapa sumber diskusi, ngebuka teks-teks kuno, dan membedahnya selapis demi selapis secara objektif. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal nelusurin perdebatan klasik yang bakal bawa kita ke pertanyaan-pertanyaan super mendalam tentang teks dan keyakinan. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian mikir sebenarnya dari mana datangnya dosa pertama itu? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh. Ini tuh kayak pemicu utama dari investigasi metafisik kita hari ini. Coba bayangin, kalian lagi baca buku sejarah umat manusia, terus tiba-tiba kalian sadar ada satu halaman krusial yang hilang. Halaman yang harusnya ngejelasin gimana sebuah konsep kejahatan itu bisa muncul pertama kali. Nah, itulah yang bakal kita telusurin sekarang. Sebuah pertanyaan filosofis mendalam yang maksa kita buat ngeliat lagi apa yang sebenarnya tertulis di sumber aslinya. Dialog tentang asal-usul dosa. Semuanya ini berawal dari sebuah diskusi yang super menarik yang terekam di sumber kita. Ada perdebatan yang cukup intens nih antara seorang pemeluk Kristen dan seorang tokoh bernama Bang Zuma. Percakapan mereka inilah yang jadi pemantik buat seluruh eksplorasi kita ke dalam teks-teks kuno kali ini. Dari diskusi itu, kelihatan banget ada benturan dari dua sudut pandang. Di satu sisi, ada pihak Kristen yang nggak puas dengan jawaban sederhana, dia benar-benar pengen tahu asal-usul spesifiknya, kayak mencari titik nol dari mana dosa itu bermula. Tapi di sisi lain, posisi Bang Zuma tuh lugas banget. Buat dia, dosa ya sekadar pelanggaran terhadap perintah Tuhan aja. Secara logika, Bang Zuma berargumen kalau dosa itu nggak punya asal-usul metafisik yang mendahuluinya. Ini benar-benar benturan klasik antara pencarian akar filosofis melawan definisi literal dari sebuah tindakan. Dan bagian ini nih yang brilian. Waktu terus didesak dalam diskusi, Bang Zuma akhirnya ngeluarin satu kesimpulan tajam yang jadi landasan kita hari ini. Dia bilang kalau gagasan tentang asal-usul dosa itu sebenarnya datang dari ajaran Paulus dan bukan penjelasan langsung dari teks aslinya atau firman Tuhan. Wah, ini pernyataan yang berani banget kan? Tapi apa iya begitu? Buat ngebuktiinnya, kita harus minggirin dulu semua asumsi kita dan ngeliat langsung apa kata teks tradisionalnya. Kisah Eden dan penafsirannya.
Mari kita bedah gimana sih kerangka tradisional Kristen nyoba ngejawab konsep dosa asal ini. Dan pastinya ini bawa kita kembali ke sebuah tempat yang udah gak asing lagi buat kita semua, Taman Eden. Kalau kita pakai kacamata tafsir tradisional Kristen, urutan kejadian di Taman Eden itu biasanya disusun rapih banget. Langkah pertama, manusia melanggar perintah Tuhan. Langkah kedua, tindakan spesifik pelanggarannya adalah memakan buah terlarang. Terus langkah ketiga, sebagai akibatnya, dosa akhirnya masuk ke dalam dunia manusia. Bisa dibilang, ini urutan sebab akibat yang sangat logis dan udah diajarin selama ribuan tahun. Jadi intinya kalau kita pegangan sama kerangka tafsir yang lugas ini, definisi dari asal-usul dosa itu dipahami murni sebagai awal mula atau momen pertama kalinya manusia mulai memberontak dan gak taat sama Tuhan. Udah sesederhana itu. Tapi tahan dulu, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, kesederhanaan ini justru ngebuka kotak Pandora buat masalah baru yang jauh lebih rumit. Paradoks logis dari kejatuhan manusia. Karena ternyata, definisi yang kelihatannya simpel tadi langsung nabrak tembok logika yang lumayan gede. Persis banget kayak apa yang diargumenkan Bang Zuma di awal tadi. Pas kita mulai ngebedah momen ketidaktaatan itu secara filosofis, kita bakal masuk ke dalam paradoks yang bikin mikir keras. Coba kita urai satu-satu ya. Ini langsung ngebawa kita ke ketegangan intelektual yang luar biasa. Coba pikirin deh, kalau segala sesuatu yang diciptakan itu dari awalnya punya status sangat baik dan sempurna tanpa cacat, terus gimana ceritanya kejatuhan bisa terjadi di dalam sistem yang udah sempurna itu? Harusnya kesempurnaan kan nggak ngasih celah buat kegagalan sama sekali, ya nggak? Teka-tekinya makin rumit nih. Kenapa tiba-tiba ada ular yang bisa menggoda? Apakah kemungkinan buat berbuat jahat? Atau bahkan bibit kejahatan itu sendiri emang diam-diam udah ada di sana sejak awal di tengah taman yang katanya sempurna itu? Nah, ini dia pertanyaan puncaknya, yang paling mendalam dari sumber kita. Kalau dosa itu murni pelanggaran aturan, terus dari mana datangnya keinginan atau dorongan pertama buat ngelanggar aturan itu? Gimana bisa sebuah hasrat untuk memberontak tiba-tiba tercipta di dalam pikiran manusia yang sebelumnya sama sekali nggak pernah kenal sama konsep dosa? Ini tuh ibaratnya nyoba ngejelasin warna ke orang yang belum pernah ngeliat sejak lahir. Susah banget nangkap logikanya. Tentu aja, para pemikir dan teolog selama berabad-abad nggak diem aja ngadepin kebuntuan logika ini. Buat mecahin paradoks super sulit ini, sejarah mencatat ada banyak banget menu jawaban yang ditawarin. Ada yang pakai argumen kehendak bebas manusia, ada yang ngegeser sumber masalahnya ke kejatuhan setan sebelum manusia itu diciptain, ada juga yang milih buat ngeliat kisah Eden murni sebagai simbol, sampai ada yang jadiin itu cuma penjelasan moral tentang sifat dasar manusia. Banyaknya teori yang lahir ini justru nandain kalau teks aslinya emang nyisain satu ruang kosong yang cukup besar buat diisi. Fakta-fakta teks kejadian. Sekarang yuk kita minggirin dulu lautan teori ini sejenak, kita fokus balik ngelihat fakta harfiah yang ada di teks aslinya, yaitu kitab Kejadian, biar kita bisa ngerangkum apa yang sebenarnya benar-benar tertulis di sana. Kalau kita bandingin, ada dua hal yang beda banget tapi sering banget dicampur adukan. Di satu sisi, teks asli dari kitab Kejadian itu ternyata fokus banget nyeritain sebuah peristiwa pelanggaran aturan dan apa konsekuensi fisiknya, kayak diusir dari taman atau tanah yang jadi susah diolah. Tapi di sisi lainnya, ajaran Paulus yang muncul berabad-abad kemudian mengambil cerita pelanggaran tadi dan ngubahnya jadi sebuah konsep teologis besar yang menyapu bersih tentang gagasan dosa asal seluruh umat manusia. Fakta dari teks aslinya cukup bikin kaget loh. Kenapa? Karena kitab Kejadian itu sendiri sama sekali nggak pernah secara eksplisit nyebut kata dosa buat tindakannya Adam. Kalimat bahwa Adam telah berdosa itu murni sebuah hasil penafsiran. Teks aslinya cuma dan secara ketat ngegambarin sebuah pelanggaran perintah. Terus, teks di sana juga sama sekali nggak ngasih teori filosofis tentang asal mula kejahatan. Cerita ini lebih kayak sebuah laporan kejadian, bukan buku cetak yang ngebahas ilmu metafisika. Biar lebih kebayang proporsinya, coba perhatiin angka ini. 11. Di dalam kitab Kejadian pasal 4, Tuhan itu berbicara panjang lebar, ngabisin sekitar 11 ayat khusus cuma buat nangani satu kasus pembunuhan di dalam keluarga, yaitu kasus Kain dan Habel. Bayangin, 11 ayat penuh detail cuma buat ngebahas satu tindak kejahatan dari seorang individu. Nah, sekarang coba bandingin sama angka ini. 0. Yap, 0 besar. Ada tepat 0 ayat dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, di mana Tuhan secara eksplisit ngejelasin filosofi atau asal mula dari dosa pertama itu sendiri. Buat sebuah kejadian yang dianggap paling fundamental, yang katanya ngubah nasib seluruh umat manusia selamanya, teks aslinya malah sama sekali bungkam soal teorinya. Ini fakta data yang benar-benar luar biasa buat kita renungin. Jadi, kalau kita mau ngerangkum hasil bedah sumber kita hari ini secara objektif, kesimpulannya pas banget sama kutipan ini.
bahwa konsep teologis yang menganggap kisah Adam itu sebagai akar atau asal-usul dari semua dosa umat manusia, nyatanya adalah sebuah konsep yang berkembang dari hasil penafsiran di masa-masa setelahnya, terutama dari tulisan Paulus dan gereja di kemudian hari. Dalam hal ini, poin Bang Zuma bahwa asal-usul dosa secara metafisik nggak dijelaskan langsung oleh teks asli, ternyata punya landasan argumen yang sangat solid dan didukung oleh literatur teks itu sendiri. Pada akhirnya, eksplorasi kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar yang wajib banget kita tanyain ke diri sendiri tiap kali kita belajar sesuatu. Dari semua keyakinan yang kita pegang, seberapa banyak sih yang benar-benar murni dari teks aslinya, dan seberapa banyak yang sebenarnya cuma lapisan penafsiran selama ratusan tahun? Misahin dua hal ini sama sekali nggak akan ngehancurin keyakinan kok, tapi justru bakal bikin pemahaman kita jauh lebih jernih dan berakar kuat. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa lagi di sesi bedah materi kita selanjutnya.